Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan pengajian kitab Salamul Munajah. Sebelumnya kita berdoa dulu, mengharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ladina sana. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk sekarang mungkin kita melanjutkan tentang masih syarat sah sholat yang ke-9. Namun sebelum ke sana kita nyambung dulu dari pembahasan yang kemarin, bahwasanya ketika seseorang wanita yang sudah putus secara haidnya, maka sholat yang bertepatan di ketika inqita'ul mawani tersebut itu ada, kalau sekiranya masih cukup untuk melakukan bersuci dan mengerjakan sholat, maka laksanakan sholat tersebut. Namun kalau hanya waktunya itu hanya cukup mencukupi dia untuk membacakan takbir saja, sekiranya itu hanya tinggal 1 menit lagi ke waktu sholat yang selanjutnya, berarti sholat yang hanya mencukupi waktu membacakan Allahu Akbar itu wajib diqodho. Ada juga di keterangan yang selanjutnya bahwasannya qodho yang wajib dilaksanakan dalam sholat tersebut tidak hanya mengqodho sholat itu saja, namun sholat yang sebelumnya. Dan sholat tersebut merupakan sholat yang bisa dijamak. Seperti halnya kalau misalkan kita ataupun seorang wanita terputus haidnya itu di waktu asar, dan di waktu asar itu masih mencukupi waktu untuk bersuci dan juga bisa melaksanakan sholat dengan sempurna 4 rakaat. Maka keterangan di sini menjelaskan adalah wajib qada'u dzalikal fardu walladzi qablahu. Jadi tidak hanya asar saja yang wajib dilaksanakan, namun sholat yang sebelumnya, yaitu sholat zuhur, itu pun juga wajib untuk diqadha. Walladzi qablahu. Kita lanjut ke nomor 9. At-tasi'u hari anu kasalapana eta ayataki dayen nekadkeun sahamu sholli anna sholatal mafrudhata kana sanyanyana ari salat anu difardukeun allati anu yusolliha salat si musolli kana itu sholatil mafrudhah eta fardu. Faman sareng maka ari saha jalma iktaqodah anu nekadkeun si jalma kana itu mafrudhah sunnatan kana sunnat au khala'atan fi nyulayaan saha naon qalbuhu hatena itu jalma anil aqidataini tina 2 aqidah, hartosna keyakinan bahwasanya itu fardu dan sunnah. Au tasyakkaka hatana mang sahajalma fil fardiyati dina anu bangsa fardu. Maksudnya salat tersebut merupakan salat fardu. Lam tasih mangka henteu sah naon salatuhu salatna itu jalma. Maksud dari
Syarat sholat yang ke-9 ini adalah jangan sampai ada keyakinan dalam diri kita, terutama di dalam hati, ketika melaksanakan sholat bahwasannya kalau jenis sholat itu fardu, jangan sampai ada iktikad atau keyakinan atau kita meyakinkan bahwasannya sholat ini hukumnya selain fardu, artinya sunnah. Kalau tapi bukan hanya meyakinkan itu adalah sunnah, ragu pun juga tidak diperbolehkan, ataupun kita tidak setuju dengan kefarduan tersebut atau sunnah tersebut. Maka kalau kita mempunyai keyakinan seperti yang sudah disebutkan, ataupun ada keraguan yang mana itu apakah fardu atau sunnah, maka sholatnya itu tidak sah. Kalau fardu ya kita harus yakin bahwasanya itu fardu. Sunnah ya sunnah, tapi beda halnya dengan sunnah. Masih mending kalau kita menjadikan sunnah tersebut sebagai fardu, itu tidak akan membatalkan sholat. Tetapi kalau kita menjadikan fardu itu dan meyakinkannya itu sebagai sunnah, maka itu bisa membatalkan sholat kita. Lanjut, al-asyiru ari anu kasapuluhna Allah ta'ala yatakida yen ulah nekadkeun saha jalma ruknan kana hiji rukun min arkani hatina pirang-pirang rukuna salat sunnatan kana sunnat eta sunnatun sunnat. Faman maka ari saha jalma punten ya, sunnatan kana sunnat gitu. Faman maka ari saha jalma i'taqada anu nekadkeun saha jalma hak kana itu rukun furudon kana pirang-pirang fardu au kholatan pinyulayaan naon qalbuhu hatana si jalma anil aqidataini tina dua akidah. Maksud akidah di sini ya tadi antara fardiyah dan sunnatiyah sunniyah. Au tasyakkaka atana pimang mangsa jalma fil fardiyati dina kafarduanana itu rukun sholat. Awi takoda tanapi nekadkeun saha jalma sunnatan kana sunnat min sunanis sholati tina pirang-pirang sunnatna sholat fardon kana fardu sahhat mangka sah naon sholatuhu sholatna saha jalma naon sholatuhu sholatna si jalma gitu. Yang ke-10 adalah tidak meyakinkan satu rukun dari rukun-rukun sholat itu merupakan sunnah. Berarti ya kita wajib meyakini bahwasanya yang namanya rukun itu ya fardu gitu. Namun ada penjelasan lagi bahwasanya famani taqodaha al-arkan ay al-arkan, barang siapa yang meyakinkan terhadap rukun-rukun sholat itu sebagai fardu, atau dia mengingkari atau hatinya itu tidak menerima, ingkar terhadap dua akidah yaitu fardu ataupun sunnah, ataupun dia ragu terhadap kefarduan daripada rukun tersebut, ataupun dia meyakinkan bahwasannya sunnat daripada sunat-sunat sholat itu adalah fardu hukumnya, maka ketentuannya adalah sahhat sholatuhu, sah sholatnya menurut pengarang kitab di sini. Lanjut.
Al-hadi asyara ari anu ka 11 eta ijtinabu mubtilatis sholati ngajauhan pirang-pirang anu ngabatalkeun kana salat al-atiyati anu tos datang, berarti yang sudah dibahas gitu ya. Nah, wajib kita menghindari hal-hal yang dapat membatalkan salat seperti bergerak lebih dari 3 kali sambil berturut-turut, ataupun kita berbicara satu huruf yang dapat memberikan faedah, ataupun kita melenceng dari arah kiblat dengan tidak segera untuk dibenarkan arahnya. Nah, masih banyak lagi mungkin hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Salah satunya itu fi jami'i sholatihi dina sadaya sholatna si jalma. Atsani asyara ali anu ka-12 na eta ma'rifatu kaifiyatiha, terang kana tata cara na midamel itu sholat. Bi ayyarifa kalawan yen apal sajalma a'malaha kana pirang-pirang padamelan salat, wa tartibaha sareng kana pirang-pirang tartibna itu salat, kama seperti perkara ya'ti anu bakal datang naon ma. Yang terakhir dari syarat salat tersebut adalah menjauhi hal-hal yang dapat membatalkan mengetahui bagaimana tata cara pelaksanaan sholat, yang mana kita ketahui sebagaimana ta'rif daripada sholat itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Satu perbuatan yang bernilaikan ibadah, yang mana dimulai dengan membacakan takbir dan diakhiri dengan mengucapkan salam. Itu tata cara pelaksanaan sholat secara global, namun secara rincinya mungkin akan dijelaskan setelah pembahasan ini. Nah, wa amma arkanus sholati sareng anapun ari pirang-pirang rukun sholat eta fatis atasyara maka aya 18. Al-awwalu ari anu kahijina eta an-niyatun niat bil qalbi ku hate, payuhdiru maka ngahadirkeun saha jalma fi qalbihi dina hatena jalma fi'las sholati kana midamel sholat, wa yu'abbiru sareng nakbirkeun saha jalma anhu tina itu fi'las sholah bi usolli ku lafad usolli. Masuk kepada rukun-rukun sholat. Yang pertama, rukun sholat itu adalah wajib kita menghadirkan niat atau membacakan niat. Niat yang diucapkan ketika kita mau sholat, wajibnya itu dengan menggunakan hati. Sedangkan untuk mengucapkan atau melafalkannya dengan lisan itu hukumnya sunnah. Gitu. Tujuannya apa? Kita melafalkan niat dengan lisan karena mungkin sebagian orang ada yang hanya cukup dengan hati saja, tidak didahului dengan pembacaan niat di dalam lisan. Tujuan bagi orang-orang yang mengucapkan niat dengan lisan adalah liyu'awanul lisan, liyu'awinu, supaya membantu hati, gitu ya, supaya membantu hati untuk memantapkan ataupun
meyakinkan lafaz niat yang akan diucapkan di hati tersebut. Gitu. Nah, ketentuan-ketentuan niat yang diucapkan ini dijelaskan di sini bahwasannya ketika niat diucapkan maka kewajiban seorang musolli adalah fayuhdiru fi qalbihi fi'las shalah. Wajib menghadirkan di dalam sholat itu untuk menyengaja mengerjakan sholat, ataupun disebut dengan qasdul fi'li, maksud untuk mengerjakan sholat. Wajib di sana, wajib di dalam hati ada. Dengan apa? Biusolli, ditakbirkan dengan ataupun dilafadzkan dengan membacakan lafadz usolli. Lafadz usolli tersebut boleh diucapkan dengan lisan, boleh pun juga ditempatkan di dalam hati, ataupun lisan kita mengucapkan usolli, pas di dalam hati kita mengucapkan arti daripada usolli tersebut. Artinya aku salat. Nah, lafadz saya melaksanakan sholat itu wajib ada di dalam hati ketika berniat untuk mengerjakan sholat. Yang pertama, qasdul fi'li, au dia, atau saya melaksanakan. Yang kedua, yang wajib dihadirkan di dalam hati adalah wa yukhbiru sareng ngahadirkeun sajalma fihi dina hate fardiyataha kana pirang kana kafarduanana itu sholat. Yang kedua, hal yang diwajibkan ketika berniat untuk sholat itu setelah adanya qasdul fi'li adalah fardiyah, mengucapkan kata fardu. Artinya kita meyakinkan bahwasannya kalau memang sholat tersebut merupakan sholat fardu yang kita laksanakan, berarti wajib di dalam hati mengucapkan kata fardu. Usolli fardu, saya niat, atau usolli fardhu, saya niat melaksanakan sholat fardu. Nah, wayu abiru sarang wayu sarang nakbirkeun sajalma anhu tina itu fardiyah bi fardin kalawan lafad fardu. Nah, itu mungkin lafad yang digunakan untuk mengucapkan lafad fardiyah itu dengan kata fardu. Jadi usolli fardu kalau sholatnya merupakan sholat fardu. Kalau sholat sunat ya berarti sholat sunat, usolli sunnatan. Fardu di sini itu bukan hanya fardu sholat yang 5 waktu, tetapi jenis-jenis sholat yang memang hukumnya wajib seperti sholat nazar, gitu ya. Terus sholat au mu'adah, di sini pun juga disebutkan sholat mu'adah, au nadron atau sholat nazar. Gitu. Yang ketiga, wa yuhdiru sareng ngahadirkeun sajalma fihi dina itu hate ta'yinaha kana nangtukeunana salat. Maksudnya lafaz niat yang seterusnya yang wajib diucapkan di dalam hati setelah adanya qasdul fi'li, terus adanya kita mengucapkan kata fardu, maka yang ketiga wajib dihadirkan di dalam hati ketika kita berniat adalah ta'yin, menentukan nama sholat itu, baik itu sholat yang fardu ataupun sholat yang sunnah. Seperti kalau fardu berarti zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, gitu ya. Nah, seperti yang disebutkan di sini, wa yu'biru sareng nakbirkeun saha jalma anhu tina itu ta'yin bizuhri kalawan zuhur, au bil asri atanapi asar, awil maghribi atanapi maghrib, awil isya'i atanapi isya, awil subhi atanapi subuh, gitu ya.
Bahkan di sini disebutkan salat yang hukumnya sunnah au bil qabliyah, salat sunat qabliyah, awil ba'diyah atau salat sunat ba'diyah, ataupun salat sunat Idul Adha, khusufus syamsi, khusuful qamari gitu. Nah, untuk salat sunat itu pun juga wajib ditentukan qabliyah ba'diyahnya, harus ditentukan qabliyah ba'diyahnya. Kenapa? Ya karena dalam sholat sunat itu ada qobliyah, ada ba'diyah. Terkecuali di dalam sholat asar dan sholat sunnah subuh. Kalau sunnah asar dan sunnah subuh itu hanya ada qobliyah namun tidak ada ba'diyah. Maka cukup tidak menentukan qobliyah atau ba'diyahnya pun juga. Seperti hanya saya contohkan, usolli sunnatan qoblal maghribi atau usolli sunnatan qoblal ba'dal maghribi. Nah, seperti itu mungkin lafaz niatnya. Jadi harus ada qobliyah atau ba'diyahnya kalau memang sholat tersebut mempunyai waktu-waktu yang ditentukan, qobliyah ba'diyahnya. Sholat sunnah duha pun juga sama. Lanjut, fa idza hadarat, maka di mana-mana punten. Fa idza hadarat, di mana-mana hadir naon hadhihi thalathatu, ieu anu tilu fi qalbihi dina hatana itu jalma, qala maka ngucapkeun saha jalma Allahu akbar kana lafaz Allahu akbar ghairu ghafilin, halna henteu lali henteu hilap anha tina itu anu tilu. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita mau melaksanakan sholat dan dimulai dengan niat, dan niat pun tersebut ketika diucapkan di dalam hati itu harus berbarengan dengan kita membacakan lafaz Allahu Akbar, dengan membacakan takbir. Begitu lafaz Allahu Akbar diucapkan, nah sebelum selesai, di sini dijelaskan, sebelum selesai kita mengucapkan akbar, ro daripada lafaz akbar tersebut, maka tiga hal yang tadi dianjurkan dalam sholat, yaitu qasdul fi'li, terus fardu, mengucapkan fardu dan menentukan jenis sholatnya, nama sholatnya, itu harus sudah diucapkan sebelum selesai mengucapkan kata akbar. Menurut sebagian pendapat. Namun ada juga yang berpendapat tidak seperti demikian. Jadi cukup kita mengucapkan lafaz Allahu Akbar saja. Adapun untuk niatnya itu mau ada setelahnya, itu pun juga tidak apa-apa. Menurut sebagian seperti demikian. Tapi yang utamanya yang saya pegang adalah ya saya berusaha untuk mengucapkan lafaz niat itu, terutama yang diwajibkan diadakan di dalam niat, tiga hal yang tadi itu di sela-sela ketika memulai hamzah daripada kata Allah dan diakhiri sebelum beres mengucapkan roknya lafaz akbar Allah. Nah di sana kita mengucapkan saya niat melaksanakan sholat fardu zuhur akbar, cukup seperti itu, beres niatnya sah insyaallah. Wa yazidu sareng nambihan saha jalma istihdara makmuman kana ngahadirkeun lafaz makmuman atanapi jadi makmum. In kana upami aya saha jalmi anu niat eta jamaatan anu berjamaah. Yang selanjutnya di sini pun juga dianjurkan menambahkan lafaz makmuman apabila kita melaksanakan sholat itu dalam keadaan berjamaah. Kalau tidak ya jangan. Lanjut. Atsani ari anu kaduana tina rukun sholat eta takbiratul ihram wahia sareng ari takbiratul ihram eta Allahu Akbar ngucapkeun
lafaz Allahu Akbar. Nah, yang kedua dari syarat ataupun rukun sholat itu adalah kita membacakan lafaz Allahu Akbar ataupun disebut dengan takbiratul ihram. Berarti yang diwajibkan dalam membaca ataupun ketika kita takbiratul ihram itu adalah bukan dalam mengangkat dua tangannya, tetapi wajib mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Adapun kita mau mengangkat kedua tangan ataupun tidak, itu tidak jadi apa-apa. Itu tidak jadi satu permasalahan yang dapat membatalkan atau tidak mengesahkan sholat kita, karena itu adalah hukumnya sunnah. Bahkan dalam tata cara mengangkat kedua tangan, ketika menyimpan tangan tersebut pun itu berbeda-beda. Ada yang tidak mengangkat, ada yang mengangkat sambil disimpan di atas pusar, ada yang mengangkat tangan sambil disimpan di bawah pusar pun juga itu ada. Bahkan diletakkan di atas ulu hati pun juga ada. Berbeda-beda pendapat tentang penyimpanan tangan ketika membaca ataupun mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Gitu. Namun yang wajib dalam takbiratul ihram adalah membacakan lafaz Allahu Akbar. Berarti kalau tidak kita membacakan lafaz Allahu Akbar, itu tidak sah sholatnya. Karena apa? Mengucapkan lafaz Allahu Akbar itu merupakan rukun sholat. Namun di sini dijelaskan bahwasanya waman ajaza anin nutqi biha bil arabiyyah walam yumkinuhu at-ta'allum fil waqti tarajjama anha wujuban bi ayyi lughatin syaha. Artinya barang siapa yang memang tidak mampu untuk mengucapkan lafaz Allahu Akbar dengan bahasa Arab, maka silakan dengan bahasa yang kalian bisa. Mau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Sunda, bahkan bahasa Inggris atau bahasa apapun selain Arabiah, itu pun diperbolehkan. Asal jangan keluar dari terjemahan kata lafaz Allahu Akbar tersebut. Allah Maha Besar, sah salatnya. Kalau memang kita tidak mampu dan tidak ada waktu untuk ataupun belum sempat ada waktu untuk belajar membaca kalimat-kalimat Arab. Bi ayyi lughatin sya'a. Namun di sini ditentukan wa lughatil farisiyah, lughah atau bahasa Faris itu lebih utama digunakan. Lanjut atalisu ari anu katiluna eta qiraatul Fatihah, baca Al-Fatihah. Nah, yang ketiga dari rukun salat itu adalah membaca Al-Fatihah. Tentu di sini pasti akan timbul pertanyaan, apakah boleh kalau ada orang yang belum mampu untuk membacakan Al-Fatihah, surah Al-Fatihah ketika salat itu mengganti Al-Fatihah tersebut? Maka jawabannya insya Allah boleh. Di sini dijelaskan fil qiyam au badalahu, yaitu pengganti daripada Al-Fatihah kalau memang kita tidak mampu membaca atau belum hafal membaca surah Al-Fatihah. Apa saja yang dianjurkan cara-caranya untuk mengganti surah Al-Fatihah tersebut? Satu, kalau memang kita tidak mampu, maka kita membacakan 7 ayat daripada Al-Quran, meskipun ayat tersebut berbeda-beda. Tidak dalam satu surah, dalam satu surah tetapi ayatnya berbeda-beda boleh, ataupun bukan dalam satu surah, dalam surah ini satu, surah ini satu, surah ini satu, boleh kita membaca seperti itu, asalkan 7 ayat, berjumlahkan 7 ayat. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan membacakan zikir. Kalau membaca 7 ayat tidak mampu, maka berzikir. Zikirnya apa? 7 macam zikir. Jadi enggak satu zikir tapi 7 macam zikir. Gitu. 7 macam zikir. Yang ketiga, kalau kita tidak mampu dengan membacakan zikir yang 7 macam tersebut karena belum hafal, menterjemahkan surah Al-Fatihah itu, gitu ya. Jadi terjemahkan saja artinya yang dibaca. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, segala puji hanya bagi Allah yang menguasai seluruh alam, seperti itu. Yang selanjutnya, kalaupun kita tidak mampu, belum hafal untuk menerjemahkan surah Al-Fatihah, maka fawukufin, diam selama sekiranya kita membacakan surah Al-Fatihah.
Kalau misalkan kita baca surah Al-Fatihah selama 2 menit atau 1 menit, berarti kita diamnya 1 menit. Gitu. Meskipun tidak baca apa-apa. Sah sholatnya? Sah kalau memang tidak mampu. Alhamdulillah, wallahu a'lam bihaqqiqatihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.